Jepang, importir gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, mengimpor lebih dari 200% lebih banyak bahan bakar fosil dari Rusia pada Agustus dan mengabaikan sanksi Barat. Seperti dilaporkan pada Kamis 2 Agustus 2022, data itu diungkapkan harian bisnis Komersan yang mengutip data dari Kementerian Keuangan Jepang. Jepang membeli 2/3 LNG dari Australia, Malaysia, dan Qatar menurut Komersan. Rusia menyumbang 9% dari impor LNG Jepang, diikuti oleh Amerika Serikat dengan 6%. Menurut data Bea Cukai, Kementerian Keuangan Jepang mengirim 450.000 metrik ton LNG dari Rusia bulan lalu. Jumlah itu meningkat 211,2% dari Agustus 2022. Jepang telah bergabung dengan sekutunya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya dalam menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Sejumlah perusahaan industri, teknologi, dan konsumen Jepang telah meninggalkan atau menangguhkan operasi di Rusia sejak invasi Februari. Jelang, importir gas alam cair LNG terbesar di dunia mengimpor lebih dari 200% bahan bakar fosil dari Rusia. Pada Agustus, harian bisnis Komersan melaporkan Kamis mengutip data dari Kementerian Keuangan Jepang. Jepang membeli 2/3 LNG-nya dari Australia, Malaysia, dan Qatar. Menurut Komersan, Rusia menyumbang 9% dari impor LNG Jepang yang diikuti oleh Amerika Serikat 6%. Pemerintah Jepang juga telah meminta sejumlah perusahaan listrik untuk menambah cadangan gas LNG mereka dan berbagi sumber daya energi. Hal itu dilakukan ketika kematian warga sipil di Ukraina mendorong Tokyo untuk menghentikan impor bahan bakar Rusia, kata seorang sumber yang akrab dengan rencana darurat itu. Perusahaan-perusahaan tersebut juga berebut untuk mencari sumber energi karena Jepang yang miskin sumber daya bergabung dengan negara-negara barat dalam menjatuhkan sanksi pada Rusia. Produsen minyak dan gas utama, perebutan sumber energi juga menjadi lebih sulit pada Jumat 8 April lalu ketika Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan larangan impor atau batu bara Rusia dan sederet sanksi lain. Kishida juga sedang berusaha untuk menyeimbangkan keamanan energi untuk negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, dan itu terhadap tekanan yang meningkatkan pada kekuatan industri kelompok 7 untuk menerapkan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia karena tuduhan kekejaman di Ukraina. Pengadilan Kriminal Internasional juga sedang menyelidiki apa yang disebut oleh Ukraina dan beberapa pemimpin G7 sebagai kejahatan perang oleh Rusia di Ukraina. Moskow menolak tuduhan itu dan menyangkal menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi tetangganya. Kementerian Perindustrian Jepang juga telah mengerahkan perusahaan-perusahaan listrik untuk memastikan mereka memiliki cadangan selama 3 minggu dan telah mendesak perusahaan-perusahaan gas dan listrik untuk saling menjual gas cadangan daripada untuk alokasi ekspor. Pejabat kementerian juga membahas langkah-langkah pasokan LNG dengan perwakilan industri. Pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri mengatakan tidak ada yang bisa berkomentar. Kantor Perdana Menteri menolak berkomentar merujuk pertanyaan ke kementerian terkait. Langkah-langkahnya akan sederhana, sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh utilitas selama krisis listrik tahun lalu, dan LNG Rusia hanya menyumbang 3% dari keseluruhan produksi listrik Jepang. Jepang menargetkan untuk mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia, tapi akan terus mengimpor dari proyek minyak dan gas Sakhalin di timur jauh Rusia, di mana pemerintah dan perusahaan Jepang memegang sahamnya, kata Kishida. Namun, apakah Jepang dapat menjaga aliran gas Sakhalin menjadi kurang pasti setelah Rusia mengancam akan memotong pasokan gas ke negara-negara Eropa yang tidak ramah, kecuali mereka membayar ekspor tersebut dalam mata uang rubel. Jepang, importir gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, mengimpor lebih dari 200% lebih banyak bahan bakar fosil dari Rusia pada Agustus dan mengabaikan sanksi Barat. Seperti dilaporkan pada Kamis 2 Agustus 2022, data itu diungkapkan harian bisnis Komersan yang mengutip data dari Kementerian Keuangan Jepang. Jepang membeli 2/3 LNG dari Australia, Malaysia, dan Qatar menurut Komersan. Rusia menyumbang 9% dari impor LNG Jepang, diikuti oleh Amerika Serikat dengan 6%. Menurut data Bea Cukai, Kementerian Keuangan Jepang mengirim 450.000 metrik ton LNG dari Rusia bulan lalu. Jumlah itu meningkat 211,2% dari Agustus 2022. Jepang telah bergabung dengan sekutunya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya dalam menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Sejumlah perusahaan industri, teknologi, dan konsumen Jepang telah meninggalkan atau menangguhkan operasi di Rusia sejak invasi Februari. Jelang, importir gas alam cair LNG terbesar di dunia mengimpor lebih dari 200% bahan bakar fosil dari Rusia. Pada Agustus, harian bisnis Komersan melaporkan Kamis mengutip data dari Kementerian Keuangan Jepang. Jepang membeli 2/3 LNG-nya dari Australia, Malaysia, dan Qatar. Menurut Komersan, Rusia menyumbang 9% dari impor LNG Jepang yang diikuti oleh Amerika Serikat 6%. Pemerintah Jepang juga telah meminta sejumlah perusahaan listrik untuk menambah cadangan gas LNG mereka dan berbagi sumber daya energi. Hal itu dilakukan ketika kematian warga sipil di Ukraina mendorong Tokyo untuk menghentikan impor bahan bakar Rusia, kata seorang sumber yang akrab dengan rencana darurat itu. Perusahaan-perusahaan tersebut juga berebut untuk mencari sumber energi karena Jepang yang miskin sumber daya bergabung dengan negara-negara barat dalam menjatuhkan sanksi pada Rusia,
produsen minyak dan gas utama, perebutan sumber energi juga menjadi lebih sulit pada Jumat 8 April lalu ketika Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan larangan impor atau batu bara Rusia dan sederet sanksi lain. Kishida juga sedang berusaha untuk menyeimbangkan keamanan energi untuk negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, dan itu terhadap tekanan yang meningkatkan pada kekuatan industri kelompok 7 untuk menerapkan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia karena tuduhan kekejaman di Ukraina. Pengadilan Kriminal Internasional juga sedang menyelidiki apa yang disebut oleh Ukraina dan beberapa pemimpin G7 sebagai kejahatan perang oleh Rusia di Ukraina. Moskow menolak tuduhan itu dan menyangkal menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi tetangganya. Kementerian Perindustrian Jepang juga telah mengarahkan perusahaan-perusahaan listrik untuk memastikan mereka memiliki cadangan selama 3 minggu dan telah mendesak perusahaan-perusahaan gas dan listrik untuk saling menjual gas cadangan daripada untuk alokasi ekspor. Pejabat kementerian juga membahas langkah-langkah pasokan LNG dengan perwakilan industri. Pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri mengatakan tidak ada yang bisa berkomentar. Kantor Perdana Menteri menolak berkomentar merujuk pertanyaan ke kementerian terkait.